Halo, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan atau membuat game dari Aspire ya. Kita buka dulu Aspire-nya. Kita masih menggunakan versi lama Aspire 9.5. Coba kita akan membuat suatu desain dan penggunaan dasar Aspire. Oke. Coba create new file dulu. Di sini kita akan diarahkan untuk mengisi bidang yang akan kita buat, luas bidang, ketebalan, lebar, dan posisinya. Untuk yang atas ini kita akan ditanya dulu bahwa job type-nya apakah single, apakah double. Double itu ada dua ya, atas bawah, atau rotary yang sifatnya adalah putaran. Untuk seperti ini. Tapi saat ini kita akan menggunakan yang single saja dulu. Untuk job size-nya kita akan coba menggunakan yang kecil dulu aja ya. Kita coba 30 cm berbanding dengan 40 cm. Ketinggian 40 cm ya. Ketebalan yang kita gunakan adalah 12 atau 12 mili atau 1,2 cm. Nah, ini untuk zero position sendiri ini nantinya akan digunakan sebagai start atau mulainya mata pisau position ya, zero position ya. Untuk itu, untuk data position sendiri ini kita akan lihat apakah mata pisau itu berasal dari kiri bawah, kanan bawah, tengah, atau kanan. Tapi biasanya saya menggunakan yang kiri bawah. Oke, kita coba kayak dulu ya. Nah, di sini kita lihat ini bidang kerja 30 kali 40. Nah, di sebelah sini kita akan lihat ada beberapa tab. Yang pertama drawing, modeling, clip art, sama layers. Nah, yang untuk dasar kita akan menggunakan yang drawing yang dasar dulu ya. Di sini kita akan bisa membuat grafik-grafik dari bidang datar ya, mau itu kotak, lingkaran, atau curve, atau juga misalnya tulisan dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menggunakan transform dari objeknya gitu. Apakah mau dipindahkan? Nanti kita langsung praktek saja ya bagaimana caranya. Tapi penjelasan dasarnya drawing ini adalah untuk gambar dua dimensi. Modeling ini nantinya akan digunakan untuk gambar tiga dimensi. Clip art itu nanti akan kita gunakan ketika kita mempunyai database clip art ya. Oke, kita masuk ke drawing dulu. Kita coba akan membuat sebuah kotak dulu ya. Kita akan membuat sebuah bingkai. Misalnya kita akan membuat sebuah bingkai dari lukisan. Kurang lebih seperti ini. Ini kita sudah mempunyai kotak yang ukurannya adalah lebar 30 cm dan tinggi 40 cm. Coba apply. Nah, dari sini kita bisa juga, kalau misalnya kita akan membuat sebuah bingkai, kita bisa menggunakan offset ya. Di sini kita coba di sebagian bawah ini ada offset. Offset ini digunakan untuk menduplikasi tapi mempunyai jarak tertentu terhadap vektor aslinya ini atau garis aslinya. Di sini kita lihat ada beberapa pilihan. Kita coba dulu ya. Yang outward itu seperti apa? Kita coba misalnya outward 1 cm. Apa yang terjadi ketika kita pilih offset menggunakan outward? Nah, kita lihat di sini kita akan mendapat garis yang serupa dengan apa yang kita pilih sebelumnya, tapi dia lebih besar 1 cm. Nah, kita coba ulangi tapi menggunakan inward. Nah, inward ini bedanya dengan outward adalah dia akan menduplikasi lebih kecil 1 cm ke dalam, atau both itu kedua-duanya ya, luar atau dalam. Tapi kita akan menduplikasi ke bagian dalam
mungkin 20 cm saja, 20 cm ke bagian dalam. Nah ini jadi sebuah bingkai. Ini cara sederhana untuk membuat sebuah bingkai. Nah ini bingkainya sudah jadi. Lalu apa yang akan kita buat di sini? Misalnya kita akan buat sebuah medali ya, medali di sini berbentuk bulat di bagian tengah. Ini kita bisa mengatur jarak, radius atau diameter lingkaran yang akan kita buat. Contohnya kita akan mempunyai lingkaran yang berdiameter 10 cm di bagian tengah sini. Ini ada tanda ya. Tanda ini adalah tanda tengah-tengah dari lingkaran yang akan kita buat. Cukup satu kali klik saja, ini sudah jadi lingkaran. Oke, misalnya kita akan membuat sebuah medali. Medalinya itu terdiri dari bulat sama kotak ya, kotak seperti ini. Oke, nah ini agak kegedean. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kalau kita bingung nih, ini terlalu pinggir misalnya atau terlalu tengah, ini enggak center gitu, jangan perlu khawatir, ini tinggal close dulu aja. Di sini ada namanya transform object yang kita lihat align selected object. Nah kita bisa klik yang ini. Nah kita klik objek yang mau kita align. Nah objeknya ini kita bisa taruh objek ini di bagian tengah ya, di bagian tengah seperti ini, atau di bagian tengah secara horizontal juga vertikal. Nah ini berarti dia ada di tengah horizontal ataupun vertikal. Yang ini tadi kan udah ya di bagian benar-benar di bagian tengah. Nah ini juga bagaimana cara menggabungkan antara dua ini ya, dua garis ini, dua bidang ini, bidang datar ini, ada yang bulat sama kotak. Kita bisa menggunakan tombol shift. Yang pertama kita klik dulu lingkarannya atau kotaknya, lalu tekan tombol shift dan kita klik saja yang ini. Lalu kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi ya. Ada 3. Apakah mau digabung secara sempurna keseluruhan atau hanya intersectionnya? Sebagian, yang satunya, atau yang terakhir adalah intersection. Karena ini kita akan buat secara keseluruhan seperti ini, kita akan pilih ini. Cukup simple dan ini langsung jadi ya. Dan ini berhubung ceritanya yang akan kita buat itu adalah piagam berupa furniture, kita akan coba bentuk ini sebagai mirip kunci ya, mirip kunci. Kita pakai outward aja, ini 10 cm, nantinya akan seperti ini. Jadi ini benar-benar mirip seperti kunci, bentuk kunci. Dan kita lihat kita akan tambahkan juga teks di bagian bawahnya ya. Nah ini teks itu tinggal klik huruf T ini tinggal klik di mana kita akan menambahkan kata-katanya. Misalnya piagam. Nah ini kita juga bisa mengatur ukuran. Misalnya kita rubah ukurannya nih dari 15. Oke, ini juga bisa kita atur melalui yang ini ya, align select. Ini bagian tengah. Untuk pindahin ke bagian atas cukup tombol shift sambil kita drag ke atas saja, arrow ya, arrow atas. Nah kurang lebih seperti ini. Nah pertanyaannya, bagaimana cara ini kan udah nih yang gambar gitu ya. Sekarang bagaimana caranya kita menggunakan alat atau cara potongnya ya. Kalau kita mau potong gimana caranya, kalau misalnya kita mau ukir gimana caranya. Kalau misalnya kita mau potong dulu nih, potong bagian luarnya, ini kita mempunyai tebal tadi 12 cm ya, 12 cm. Kita ada di bagian drawing ini, kita ada ini ya, ada switch to toolpad. Ketika kita klik, ini kita masuk ke toolpad. Di sini kita ada banyak option juga. Bagaimana nantinya vektor yang sudah kita buat atau garis-garis yang sudah kita buat akan diproses. Nah di sini misalnya kita akan buat garis ini atau gambar ini jadi kayak lubang-lubang gitu ya, lubang-lubang atau ini ya, curve. Nah ini kita lihat, kita klik aja, ini dibiarin aja. Startnya dari 0, flat depth nya itu cuma 1 mili, kita tambah aja jadi 2 mili, jadi agak dalam dikit ya.
Nah, yang kita gunakan ini toolsnya seperti apa di sini. Sebenarnya kalau kita pilih select itu, ini ada banyak banget pilihan bibit, ataupun misalnya kita mau pakai ball nose atau ada yang lain-lain, itu sangat banyak ya pilihannya. Cuman kita pakai default aja. Dan pastikan juga tool yang kita pakai dengan settingan itu sama, karena kalau berbeda takutnya nantinya justru nggak sesuai dengan apa yang divisualisasikan di sini ya. Kita klik calculate. Oke. Nah, ini udah jadi nih gambaran seperti ini. Ketika calculate ini berarti nanti kita akan lihat untuk gambaran nanti ketika jadi seperti apa. Kita bisa klik ini ya, run, supaya kita tahu oh ini nanti piagamnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaannya bingkainya kemana? Nah, ini tadi kan kita sudah lihat ya, bagian ini kita nggak select ininya, bingkainya. Nah, ini kita baru membuat ininya saja ya, untuk tulisannya saja. Oke, untuk bingkainya kita lihat di sini kita bisa pakai yang namanya 3 dimensi ya, 3 dimensi modeling. Kita pakai modeling from clip art ini ya, sorry. Ini ya. Ini. Jadi kita akan membuat vektor 3D dari gambar yang sudah kita buat tadi ya, dari 2 garis ini. Dari 2 garis ini kita akan buat vektornya. Kita lihat. Klik. Nah, komponennya mau seperti apa nih? Profilnya apakah berbentuk seperti ini atau tajam seperti ini? Kita coba yang bulat aja karena ini berupa bingkai. Oke. Ya, ini udah jadi ya. Kita lihat view ini kita bisa lihat ada 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau kita klik 3 dimensinya, kita bisa lihat kurang lebih piagamnya nantinya akan seperti ini. Nah, ini kan berbentuk ini ya, berbentuk bingkai. Oke, kalau udah cocok, ininya apply, udah close. Nah, nanti di bagian kanan atau di bagian toolpad-nya untuk 3D, khusus 3D kita bisa pakai 2 ini ya. Ada road toolpad sama finishingnya. Kalau road ini kita bisa pakai end mill buat potong-potong supaya ngebantu balance supaya tidak terlalu kerja berat, dan finishing toolpad ini akan berfungsi sebagai penghalus kerjaan yang akan kita atau yang kita buat sebelumnya. Jadi di tahapan pengukiran kita akan selalu dihadapkan sama 2 ini ya. Kita bentuk dulu menggunakan ini logging, yang kedua kita menggunakan finishing untuk memperhalus hasil dari ukiran. Nah, kita coba proses yang ini dengan langsung finishing aja ya. Oke. Sip, ini kita udah jadi. Nah, ini udah jadi. Jadi ini piagam penghargaannya sudah jadi, bentuknya seperti ini kurang lebih. Cukup simple, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Inilah pengenalan dasar Aspire atau CAM yang biasanya digunakan untuk CNC router atau CNC mailing juga untuk beberapa kasus. Oke, terima kasih. Selamat malam.